Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa khususan li muallifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kaunain wa asyrafis tsaqalain jaddil Hasan wal Husain Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, kembali bisa kita melanjutkan kajian kita membahas apa yang wajib diketahui dalam agama kita, duduk di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang dimuliakan Allah, insyaallah. Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita dengan kitab Umdatus Salimin, masih bab taharah. Yang lalu kita sudah masuk kepada pengertian hadas dan pembagiannya. Supaya tak lupa, sini nggak dengar jadinya. Oh itu. Allah jauh agak nggak dengar yang sini. Allah. Ibu-ibu dengar? Allah. Tidak. Allah. Jauh. Allah. Yang lalu kita sudah bahas tentang pengertian hadas dan pembagiannya. Supaya tak lupa sedikit diulang, kalau hadas ini dilihat dari cara menghilangkannya, maka dia terbagi kepada dua. Hadas kecil terangkat dengan wudhu, hadas besar terangkat dengan mandi wajib. Kalau hadas ini dilihat dari perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, maka terbagi tiga. Ada hadas kecil, 4 yang haram. Ada hadas pertengahan, 6 yang haram. Ada hadas besar, 10 yang haram. Ini yang lalu sudah dirinci lah. 4, 6, 10. Nanti lihat lagi catatannya, apa saja yang diharamkan. Nah, kini kita masuk ke pembahasan berikutnya. Adapun najis menurut bahasa ialah, nah ini najis pula. Karena taharah ini itu bersuci itu dua saja, bisa dari hadas, bisa dari najis. Nah, kalau yang sifatnya bersuci. Tapi kalau alasan sesuatu itu dibasuh, alasan wajibnya membasuh sesuatu itu nanti bisa 3. Nah, alasan sesuatu itu wajib dibasuh itu biasanya 3. Kalau tak hadas, najis, satu lagi untuk menghormati. Nah, itulah alasan suatu dibasuh. Orang buang angin, sebelum sholat dibasuh wajahnya, wajib basuh tangannya. Kenapa dibasuh? Ada najisnya habis buang angin dia? Tak ada. Berarti apanya? Hadas. Nah, ada orang habis buang air kecil,
Mohon maaf, dibasuh kemaluannya. Nah, kenapa dibasuh? Karena ada najis. Nah, itu alasannya. Ada mayit jenazah meninggal dunia, tak ada najisnya. Orang meninggal di sungai Swiss sana. Tahu beritanya, betul? Kena air terus katanya diangkat, bersih. Iyalah. Nah, karena di sungai Swiss, sungainya bersih. Kalau di sini kena air kotor ya nih, di sungai kita. Diangkat tak ada najisnya, tapi wajib nggak tetap dimandikan, tetap dibasuh. Najis tak ada, hadas tak ada, kenapa dibasuh? Alasan yang ketiga, karena menghormati atau memuliakan. Nah, maka inilah yang jadi alasan dalam madhab Syafi'i kenapa anjing itu najis. Nah, kalau madhab Maliki anjing itu tak najis, nah suci. Nah, kenapa? Karena hadisnya apabila bejana kalian dijilat oleh anjing, maka buanglah airnya dan basuh bejananya 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah. Kata mazhab Maliki, ya buat aja lah, kata Nabi begitu. Najis anjing? Enggak, ta'abbudi. Kata Nabi begitu, buat begitu. Mazhab Syafi'i tidak, berpegang kepada yang 3 nih. Ketika disuruh basuhlah bejananya, berarti alasan basuh itu, wajibnya itu salah satu dari yang 3 nih. Nah, bisa berhadas, masa pula bejana berhadas? Tak mungkin. Atau dihormati? Enggak lah, bejana dihormati, berarti kemungkinan yang terakhir adalah najis. Nah, kenapa dikategorikan najis berat? Karena harus 7 kali. Maka dikategorikanlah jadi najis berat. Tak ada perintah lain itu 7 kali. Itu pula disuruh 7 kali, maka disebut sebagai najis mughallazah, najasah mughallazah. Nah, itu dia. Jadi najis menurut bahasa ialah mustakdzarun, artinya sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor secara bahasa. Jadi kalau pakai bahasa bukan pakai syariat, sekali lagi ditekankan, kalau pakai bahasa bukan pakai syariat, ya air ludah itu najis. Kenapa? Karena dia sesuatu yang kotor. Air ingus itu najis karena dia sesuatu yang kotor. Tapi itu kalau pengertian secara bahasa. Nah, dan najis menurut syara', tapi kalau kita pakai istilah fikih Islam, najis itu apa? Mustakdzarun yamna'u sihhata nahwis salati haitsu la murakhisa. Nah, yang pingin ngebarisin saya ulangi. Mustakdzarun yamna'u sihhata nahwis salati haitsu la murakhisa. Artinya itu yang di bawah. Sesuatu yang kotor yang menegah akan sah umpama salat sekira-kira tidak ada yang meringankan. Nah, tadi. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang kotor, tapi kata Nabi itu tidak mencegah sahnya salat, berarti bukan najis. Karena syaratnya 2, kotor dan mencegah sahnya salat. Kalau kotor saja tidak mencegah sah salat, berarti bukan najis. Mohon maaf, sebagaimana ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami sholat dan di pakaian bawah kami, di sarung kami itu masih ada bekas mani." Mani itu kan mustakdzar, sesuatu yang dianggap kotor, sesuatu yang dianggap menjijikkan. Nah, maka ditanya, itu gimana salat kami? Maka kata Rasulullah, fa innahu bimanzilatil busaq wal makhad. Ya, mani itu posisinya, statusnya sama seperti air ludah dan air ingus. Artinya apa? Memang menjijikkan, tapi tidak membatalkan atau tidak mencegah sahnya salat. Artinya mani,
ludah, ingus itu bukan najis. Walaupun dia kotor tapi dia tidak mencegah sah salat. Sama kayak keringat juga. Keringat tuh kotor, siapa mau kena keringat orang? Tak ada. Keringat Nabi sajalah banyak orang mau. Kalau keringat kita tak ada yang mau. Keringat artis sekalipun tak ada orang mau. Nah, berarti kotor, tapi dia tidak mencegah sahnya salat. Maka ini bukan najis. Jadi inilah pengertian najis. Nah, habis tentang definisi hadas dan najis. Masuk ke pembahasan baru. Syahdan. Ingat pengertian syahdan ini. Kalau baca kitab Melayu, kalau di Arab asli tak ada syahdan. Syahdan ini yang lalu sama yang akan datang masih ada hubungannya. Nah, gitulah kalau kata guru kami. Saya ingat yang selalu menyebutkan itu almarhum guru saya yang menulis kitab nih, almarhum Mu'alim Alam Syah. Ketika mengajarkan kitab Sabilal Muhtadin, di Matlaul Badrin ada juga tersebut syahdan. Ada syahdan. Matlaul Badrin, coba cek. Karena beda Melayunya. Kalau Matlaul Badrin itu Melayu Thailand. Kalau Sabilal Muhtadin itu Melayu Banjar. Nah, seingat saya ya, entah salah ingat. Kayaknya Matlaul Badrin tak muncul kalimat syahdan. Di Sabilal Muhtadin yang sering. Syahdan. Tapi cek lagi lah. Tak saya yang salah ingat. Nah, tak tahu saya. Kalau syahdan secara bahasa ya saksi menyaksikan, syahidah yashhadu, tapi wallahu alam. Nah, jadi dulu almarhum tuan guru kami Mu'alim Alam Syah kalau menyebut syahdan, yang lalu dan yang akan datang masih ada hubungannya. Beliau bilang begitulah lafaznya. Nah, bagi air mutlak itu 3 sifat. Nah, air mutlak itu punya 3 sifat. Ingat balik kalau disebut air mutlak, artinya yang cukup disebut dengan air saja. Tak pakai tambahan belakang-belakangnya. Nah, air gitulah. Air mutlak itu air saja. Nah, yang orang kalau ditanya, "Ini apa?" Air, dia jawab akan begitu saja. Nah, kalau sudah berubah sifatnya sampai nggak cukup dibilang air saja, maka ini bukan lagi air mutlak. Makanya kalau ada orang bersumpah misalnya, aku bersumpah misal demi Allah katanya, tak akan aku minum air selama seminggu ini. Terus dia minum teh manis, tak dianggap melanggar sumpah. Kenapa? Karena dia sebut air. Air itu air mutlak. Teh manis bisa disebut air saja? Tidak. Ada orang kalau diberikan teh manis, apa nih? Air. Tak akan ada yang bilang begitu. Nah, kalau dia minum air kelapa juga tidak jatuh sumpahnya, karena orang tidak akan menyebut air kelapa itu air saja, pasti air kelapa. Nah, jadi bagi air mutlak itu 3 sifat. Pertama, rasa. Bahasa Arabnya to'mun. Kedua, warna. Bahasa Arabnya launun. Ketiga, bau. Bahasa Arabnya rihun. Nah, inilah 3 sifat pada air mutlak nih. Rasa, warna, dan bau. Maka apabila dikatakan air itu berubah, misal nanti kita akan bahas, apabila bercampur air dengan benda suci lalu berubah sifatnya. Nah, itu sifat yang mana? Ketika air itu dikatakan berubah, maka maksudnya berubah sifatnya, yaitu rasanya atau warnanya atau baunya. Jadi kalau nanti kita belajar fikih, kita lanjut ini, ketika dikatakan kalau berubah sifat air, artinya salah satu dari yang 3 nih. Yang lain dari 3 ini maka tidak mempengaruhi. Nah, misal ada rupanya sifat lain selain ini. Ada. Suhunya, panas dinginnya, itu tak mempengaruhi. Misal, ada air 1 timba. Nah, ditambahkan dengan air kelapa. Tapi air kelapanya ini yang baru dipanaskan. Dituangkan ke situ. Ditengok rasa tak berubah, warna tak berubah, bau tak berubah, tapi dipegang jadi hangat. Berarti yang berubah apanya tuh? Suhunya. Kira-kira ini dianggap atau tidak nih? Tidak dianggap. Karena suhu, perubahan dari panas ke dingin, dingin ke panas, itu bukan masuk daripada 3 sifat
yang disebutkan di dalam pembahasan fikih, dan ini memang Rasulullah yang bilang. Nah, selama tidak berubah ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, itu bahasa Rasulullah. Selama tidak berubah rasa, warna ataupun bau. Nah, jadi kalau nanti dibilang berubah sifat air, artinya ya sifat yang inilah, yang tiga nih. Nah, air mutlak itu terkadang berubah rasanya, warnanya, atau baunya dengan sebab masuk ke dalamnya suatu benda. Dan benda yang masuk ke dalam air itu ada kalanya mukhalid dan ada kalanya mujawir. Nah, jadi nanti akan dibahas air mutlak itu bisa berubah sifatnya. Apa yang merubah sifat air itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam air. Sesuatu yang masuk ke dalam air. Nah, yang masuk ke dalam air ini bisa jadi sifatnya mukhalid dan bisa jadi sifatnya mujawir. Nah, artinya mukhalid itu bercampur atau melarut, dan arti mujawir itu berhampiran. Perhatikan. Percampuran benda ke dalam air terbagi dua. Ada percampuran yang sifatnya mukhalid, ada percampuran yang sifatnya mujawir. Kalau mukhalid itu larut, tak bisa lagi dibedakan oleh mata mana air, mana benda yang masuk. Misal, dicelupkanlah kantong teh itu ke dalam air. Berubah warna air itu jadi merah kecoklatan, merah keemasan. Ditengok oleh mata, bisa kita bedakan ini tehnya, ini airnya? Tak bisa lagi. Maka ini disebut dengan perubahan mukhalid. Nah, dimasukkan di dalam air itu misalnya bubuk kopi, diaduklah dia. Nah, mengendap ampas kopinya, airnya jadi warna apa? Hitam. Bisa lagi mata membedakan ini airnya, ini kopinya. Tak bisa lagi, hitam aja nampak air tuh. Ah, inilah namanya mukhalid. Nah, kalau mujawir, nah itu adalah sesuatu yang berhampiran. Dia masuk, dia satu wadah, tapi masih bisa dibedakan oleh mata. Contoh, diteteskan minyak makan atau minyak bensin ke dalam air tadi itu. Nampak nggak di mata bedanya? Ini minyaknya, ini airnya. Nampak. Maka ini namanya mujawir. Dimasukkan kapur barus ke dalam air tadi itu. Nampaklah airnya, nampak kapur barusnya. Inilah namanya mujawir. Nah, ini tadi nih, ada mukhalid, ada mujawir. Harus paham beda atau istilah-istilah fikih begini. Nah, terutama yang ngajinya udah lama. Nah, ngaji ini ya alhamdulillah, datang itu udah dapat pahala. Tapi janganlah sekedar datang, memang ada jihad menggunakan akal, menggunakan kemampuan yang Allah berikan untuk memahami, berusaha betul faham. Nah, dicatat segala macam. Maka ngajinya ada istilah mustami', ada istilah talib. Nah, kami dulu dibedakan. Nah, mustami' sama talib. Kalau mustami' itu guru tuh tak pala ini kali lah, tak pala perhatian kali. Dia bisa tak bisa, yang penting dengar. Itu namanya mustami'. Nah, kalau talib nih harus memang betul nyari. Tak tahu tak tenang dia. Nah, jadi posisikan setiap kali kita ngaji, kita itu memang talib lah, bukan sekedar mustami'. Nah, maka kata Rasulullah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun robi'an fatahlik. Jadilah orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, muta'allim, yang berusaha alim. Artinya yang belajar dan berusaha untuk ngerti. Au mustami'an, atau minimal datang dengar aja lah. Jangan jadi yang keempat. Apa? Alim tidak, berusaha alim tidak, dengar datang pun tak mau. Nah, fatahlik, maka kau akan celaka.
Kalau seandainya jadi yang keempat. Nah, jadi minimal nih. Belum kita jadi alim tak bisa ngajar, belajar. Belajar berusaha tahu betul. Dicatat, ditandai, beli kitab, diulang, dihafal. Wah, udah tak bisa lagi. Kenapa udah tua? Udah lemah kayaknya, udah lewat masa-masa belajar. Paling tidak kata Rasulullah, au mustami'an, atau yang sekedar dengar saja. Nah, duduk dengar. Pas duduk tuh faham. Sampai rumah hamfa. Nah, hilang maksudnya. Ada tadi. Kadang ngaji itu begitu. Pahamnya mantap kali waktu di majelis. Itu sering kami alami begitu. Oh iya betul. Nah, saya ingat dulu waktu belajar masalah istihadah. Waktu diterangkan guru, oh iya, pas kali lah. Nah, sampai rumah sehari, 2 hari, lupa lagi udah. Nah, macam-macamnya. Nah, jadi, kalaupun tak bisa berusaha faham, minimal duduk dengar saja. Insya Allah itu sudah masuk dalam perintah Rasulullah yang 3. Jangan jadi yang keempat, apapun tak mau. Nah, apapun tak mau. Nah, jadi makanya. Jadi, datang sajalah ngaji. Tak bisa tiap hari, paling tidak seminggu sekali adalah duduk di majelis. Nah, kalau memang udah payah betul membagi waktu. Nah, kalau tak begitu, biasanya yang seperti itu orang-orang yang diatur sama sistem kerjanya. Pegawai-pegawai. Nah, dapat pula giliran sip malam, gimana lah. Nah, tak masuk, bisa dipecat. Ya udah. Minimal cari pengajian siang, entah minggu siang atau kapan pas hari libur, mengaji. Jangan kalau bisa prinsipnya, nah hari Minggu pas libur ya udah kerja Senin sampai Sabtu, Minggu libur lah. Maunya sudah dunia terus Senin sampai Sabtu, Minggu paling tidak akhirat lah, kan begitu. Nah, jadi diluangkanlah waktu memang untuk mengaji. Ngaji sama siapapun ngaji lah. Nah, sama orang-orang yang ada di kampungnya, atau sama orang-orang yang memang harus diundang dari luar kampung, sama siapapun mengaji. Nah, sama siapapun mengaji. Saya dulu waktu masih belum nikah, masih awal-awal mulai ngaji lah. Guru saya tuh ya orang kampung saya tuh. Nah, setelah tuh guru saya yang nyuruh, jangan kau di sini aja belajar. Belajarlah keluar sana. Nah, jadi saya ngaji. Muallim Alam Syah ini guru pertama saya yang menulis kitab ini guru yang saya baca kitab pertama kali itu sama beliau. Habis sama Muallim Supriyadi, sama Ustadz Hafiz Yazid, sama guru-guru kampung yang lain, Muallim Abdul Halim, semualah saya datang. Nah, akhirnya saya merasa kayaknya sudah mesti lebih lagi. Karena waktu masih ada. Sementara mereka pagi, siang itu tak ngajar. Nah, jadi saya rasa waktu saya masih kosong dan mereka pun memang anjurkan. Nah, cari lagi luar sana. Jadi begitu. Nah, ini yang masih ada guru-guru kampung sini, datangi. Nah, jangan udah mengaji, akhirnya lupa sama guru kampung. Tetap didatangi. Nah, kalau nanti sudah jadi guru, jangan murid itu tak dilepas juga. Nah, arahkan dia ngaji kemana yang lebih afdal lagi. Ilmu kita kan tak cukup. Nah, murid jangan sampai apa bahasanya berhenti di kita saja. Seberapalah ilmu kita nih. Maka saya bilang sama santri-santri saya, jangan di sini aja. Kalau ada rezeki ke Yaman, ke Mesir, segala macam. Kalau bisa pulang lebih alim dari kita, senang kali kita. Kalau bisa menggantikan kita pun senang dah. Nah, ada itu tadi. Nah, jangan sampai guru hati kita tak enak kalau seandainya murid kita itu udah tak belajar sama kita. Nah, jadi itu tadi. Kata Ustadz Hafiz Yazid, penyakit orang alim itu seperti itu. Penyakit para ulama dan qari itu di dalam kitab Minhajul Abidin nanti. Penyakit para ulama dan qurra. Ahli baca Al-Quran dan orang yang banyak ilmu. Nah, agak terganggu ketika ada saingan. Nah, padahal ketika banyak orang alim itu hendaknya muzakarah,
bukan musabakoh. Nah, musabakoh itu artinya saling berlomba. Nah, jadi makanya kalau bisa, saya sampai sekarang ini alhamdulillah ketika murid saya ada di Yaman, ada di Mesir, saya kalau ada yang pelik betul masalah tak dapat, saya kirim WA sama mereka. Tolong tanyakan guru-guru di sana apa begini hukumnya segala macam. Nah, bahkan nanti direkamkan orang itu, mereka bertanya langsung dari murid saya itu ditulis balik persis seperti yang disampaikan itu dikasihkan ke saya. Enak kita begitu, jadi berkembang. Itu tadi. Kemudian jangan pula nanti ketika sudah belajar ke sana sini, nah lupa sama guru yang mengenalkan kita pertama kali rukun wudhu, nah rukun mandi wajib, jangan lupa. Udah tahu dalil rukun mandi wajib, dalil rukun wudhu, akhirnya lupa yang pertama kali itu. Makanya Buya Yahya itu sangat-sangat marah kalau ada orang hormat betul sama ulama yang datang dari luar, tapi dia tak hormat kepada guru kampungnya itu. Nah, jadi pandangan kita sebagai murid itu jangan putus ketika dapat guru yang lebih besar. Nah, jadi itu tadi. Saya jagalah. Walaupun Syekh Nuruddin itu adalah guru yang paling luar biasa sama saya, tapi tetap saya jaga hubungan dengan guru-guru di kampung saya. Saya tetap jaga hubungan dengan mu'alim saya Supriyadi. Bahkan saya masih tetap memakai kitab guru saya Mu'alim Alam Syah. Nah, kenapa? Karena tadi nggak mau putus hubungan dengan orang yang pertama kali mengenalkan kita terhadap ilmu-ilmu fardu ain ini. Nah, jadi mana tahu yang sudah punya guru-guru yang hebat, jangan lupa kepada guru Qur'annya, jangan lupa kepada dulu yang mengajarkan iqra'nya, jangan lupa kepada guru-guru yang ngajari dia di musola. Tetap itu juga takzim hormat kita jangan kurang. Nah, tapi bagi kita yang kalau nanti sudah mengajar, jangan pernah merasa murid itu cukup sama aku saja belajarnya. Nah, seberapa ilmu kita? Masih banyak lagi ulama di luar sana. Nah. Celaka. Celaka ya artinya bakalan nggak berilmu lah dia. Kalau udah nggak berilmu ya celaka. Orang tak mau duduk di majelis. Nah, jadi maka akan celaka. Nah, kemudian, dan yang diikut pada menentukan mujawir dan mukhalid adalah urf. Yang menentukan yang masuk ke dalam air itu adalah mukhalid atau mujawir, itu adalah urf. Urf itu apa? Pandangan orang banyak. Kalau kata orang, oh itu udah berpisah, nah, berarti mujawir. Kalau kata orang itu larut, berarti mukhalid. Ini misal nih, dimasukkanlah pasir ke dalam gelas berisi air. Pasir masukkan ke dalam gelas berisi air, kemudian diaduk. Nah, nampaklah dia agak keruh-keruh. Tapi lama-lama gimana nih? Ngendap, kan begitu. Nah, pasti orang-orang akan bilang, oh itu mujawir, itu nggak larut, itu bahasanya begitu. Nah, bahkan nanti tanah pun seandainya dia mengkeruhkan, dia tetap dihukumi sebagai mujawir tanah. Karena dia tak bisa larut di air. Lama-lama dia akan ngendap juga. Nah, tadi. Syahdan, jika berubah air dengan suatu benda yang mujawir lagi suci, seperti kayu gaharu, cendana, minyak, bunga, atau kapur barus yang keras. Ini contoh benda-benda yang kalau masuk ke air dia tak larut. Kayu gaharu, wangi itu ya. Biasa jadi bahan untuk bikin bukhur atau kemenyan. Nah, pernah lihat ya di sini jarang kayaknya dibuat. Jarang. Tapi kalau majelis-majelis sholawatan, majelis-majelis maulid, kalau di Medan sana Kiai Mufti, kami juga di pondok kalau pas lagi maulidan itu dibakar tuh, yang bentuknya runcing-runcing tuh, dibakar nanti keluarlah asap wanginya. Wah, kalau orang Wahabi jumpa begini bid'ah, bedukun. Itu bukan majelis sholawat, majelis dukun. Padahal begitulah cara orang dulu mewangikan ruangan. Nah,
Nah, jadi kalau seandainya lah itu masuk ke dalam air atau kayu cendana pun wangi. Ada tasbih bahannya kayu cendana, wangi betul. Masuklah itu ke dalam air atau minyak masuk ke dalam air atau bunga, ada bunga baunya luar biasa, wangi atau menyengat lah. Nah, apa bunga yang wangi kali? Nah, kami dulu di daerah kami ada nama bunga kantil. Nah, itu baunya nyengat. Seandainya itu dimasukkan ke dalam air, nah berubahlah warna air tuh, nah berubahlah bau air tuh, nah atau kapur barus yang keras dimasukkan ke dalam air, berubah air tuh, nah, maka air itu suci menyucikan jua, tetap suci menyucikan jua, walaupun banyak berubahnya. Seperti air yang berubah dengan sebab ada bangkai di dekat air itu, maka air itu suci menyucikan. Nah, jadi kalau seandainya yang masuk itu benda mujawir, kita bilanglah ada bunga, baunya luar biasa, menyengat betul, dimasukkan ke dalam air, nampaklah airnya, nampaklah bunganya, larut nggak nih? Tak larut. Dicium airnya, jadi bau persis seperti bau bunga tuh. Tapi karena percampurannya tidak larut, percampurannya mujawir, masih bisa dibedakan mata, maka ini tetap suci menyucikan jua, walaupun banyak perubahannya. Nah, mirip di sini dikatakan seperti air yang berubah baunya karena sebab di dekatnya ada bangkai. Ada tikus mati di samping ember, lama udah tikus ini mati situ, makin bau busuknya luar biasa, bau bangkainya. Nah, lalu diciumlah air yang di dekat bangkai tikus tadi, karena terlalu dekat bangkainya dengan airnya, dicium airnya, ikut bau bangkai, tapi tak ada tersentuh bangkai ini kepada air tuh. Maka hukumnya ini airnya tetap suci menyucikan. Nah, bimujarradil istirwah atau bimujarradit tarawuh, dengan semata-mata tertiup-tiup angin sajalah akhirnya jadi berubah baunya. Nah, ini juga yang sering ditanyakan, ada sumur dekat sama paret, ada sumur dekat sama septic tank, akhirnya waktu digali tercium pula, baunya seolah seperti itu. Kalau yakin memang ada air yang ngerembes masuk ke situ, ya benajis. Tapi kalau tak nampak air yang ngerembes masuk situ, ini perubahan karena cuma terlalu dekat saja, maka ini tetap suci mensucikan. Nah, jadi itu tadi. Kalau yang masuk mujawir, maka tetap suci menyucikan.